Halo, selamat pagi adik-adik remaja. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Efrata Wosi. Pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sikap doa, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, kita nyanyi bersama-sama. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, di sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu, berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan persembahan dengan kita menyanyi lagu Beri syukur, berilah syukur. Sambil bertepuk tangan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi. Kasihnya Yesus jadi milikku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 9 ayat 1 sampai 8. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Kita berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan itu berasal dari berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan kami, berkati orang tua kami yang memberikan persembahan. Kami juga memberikan persembahan. Tuhan memberkati kami semua. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8.
Kakak Darius akan baca, adik-adik bisa simak. Judulnya tentang orang lumpuh disembuhkan. Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pergi. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Oke, adik-adik, cerita ini sama dengan pembacaan di kitab Markus 2 dan juga di Lukas 5, itu tentang orang lumpuh disembuhkan. Yaitu ceritanya sama dengan waktu orang lumpuh disembuhkan, di mana mereka kasih turun orang lumpuh itu dari atas atap. Teman-temannya yang bawa dia buka atap di mana Yesus berada karena ruangan penuh, tidak bisa lewat, pintu juga sesak. Jadi mereka naik ke atas atap rumah, lalu mereka buka atap rumah, lalu mereka turunkan orang lumpuh itu. Nah, cerita itu sama yang dimaksudkan dengan pembacaan kita di Matius 9. Nah, ada beberapa hal yang akan kita belajar. Ada 2 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama di ayatnya yang kedua. Yang kedua itu, maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi Yesus tidak melihat imannya orang lumpuh itu, tapi Yesus melihat imannya orang lumpuh itu punya teman-teman yang bawa dia. Jadi orang lumpuh itu dibawa di atas tandu, lalu diturunkan dari atas atap. Iman itu yang Tuhan Yesus lihat, iman mereka, iman teman-temannya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, waktu belajar cerita ini, Kakak Darius berpikir, kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa, "Hai anakku, kamu sudah sembuh. Hai anakku, kamu sudah pulih." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Kalau di cerita Markus dan Lukas sama. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Percayalah saudara, dosamu sudah diampuni." Kalau adik-adik baca di Mazmur 103 ayat 3, itu Daud berkata kepada Tuhan seperti gini. Mazmur 103 ayat 3. Yang di rumah bisa lihat di Alkitab, Mazmur 103 ayat 3. Coba cari Mazmur 103 ayat 3. Kakak Darius baca, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu." Dia, yaitu Allah, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu dimulai dengan mengampuni segala kesalahanmu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia pertama sekali itu untuk menebus kita, menebus semua kita, terutama mereka yang percaya. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan percayalah bahwa dosamu sudah diampuni? Di situ maksud Tuhan mau mengatakan kepada semua orang, termasuk orang yang sakit, termasuk kita, termasuk semua orang di dunia ini, bahwa kesembuhan datang pertama mulai dari penebusan, pengampunan dosa lewat karya Yesus di atas kayu salib. Jadi
Di ayat ini di Mazmur 103 ayat 3 di situ mau mengajarkan kita bahwa sebelum kita disembuhkan, kita ditebus dulu. Ditebus melalui karya Yesus di atas kayu salib, baru kita disembuhkan. Maksudnya apakah Kak Darius? Maksudnya bahwa penebusan Kristus, pengampunan dosa kita oleh karya Kristus di atas kayu salib, itu yang membawa kita kepada kesembuhan. Jadi setelah kita ditebus, maka ada kesembuhan. Melalui karya Yesus, penebusan Yesus di atas kayu salib membawa kesembuhan. Kalau adik-adik lihat di Yesaya 53 ayat 4 itu, tetapi Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Di situ dibilang, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit kita yang ditanggungnya, ditanggung Tuhan Yesus. Lalu di ayat 5, Yesaya 53 ayat 5, di situ dikatakan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Maksudnya ganjaran itu seperti gini. Ini anggap saja ini orang yang salah. Saya salah. Saya orang berdosa dan harus dihukum. Tapi yang ini dia tidak salah, tapi dia mau menanggung kesalahan saya, maka hukuman ini dipindahkan ke dia. Itu yang dinamakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran yang hukuman yang harus ini terima ditimbahkan ke sini. Itu. Jadi yang ini yang dapat hukuman, yang ini bebas. Kalau ini mau dihukum lagi, oh nggak bisa. Ini nggak bisa dihukum karena hukumannya sudah pindahkan ke sini. Jadi ini dia dianggap benar. Nah itu maksudnya. Jadi karena Yesus di atas kayu salib menebus kita, dia menerima ganjaran hukuman dari Allah Bapa. Seharusnya kita yang terima, tapi Tuhan Yesus mau menanggung itu. Lalu apa yang seharusnya Yesus dapat, yaitu kesehatan, tidak dapat hukuman, keselamatan, seharusnya itu untuk Yesus. Itu yang diberikan sama kita. Jadi seperti tukar menukar gitu. Tuhan ambil kita punya kesengsaraan, sakit penyakit, lalu apa yang seharusnya Tuhan Yesus terima, yaitu keselamatan, kesembuhan, itu dipindahkan ke kita. Seperti gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama kita belajar hari ini itu yang pertama, bahwa mengapa Tuhan Yesus mengatakan percayalah, dosamu sudah diampuni. Karena Tuhan Yesus mau kita tahu, semua orang tahu bahwa kesembuhan datang melalui karya penebusan Kristus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adalah kalau adik-adik baca di ayat yang paling atas itu, Tuhan mengatakan di ayat 2 tuh, Tuhan melihat iman mereka. Tuhan melihat iman mereka. Apa sih iman? Iman sih apa sih? Kakak harus iman apa? Oh, kalau adik-adik lihat di Ibrani 11, buka lagi Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, siapa sudah dapat? Oke, kakak harus buka ya. Ibrani 11 ayat 1. Yang di rumah sudah dapat? Oh, kakak harus belum nih. Ibrani 11. Kalau yang sudah dapat bisa baca. Oke, Ibrani 11 ayat 1. Tetapi iman adalah dasar, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam bahasa Inggris itu dipakai kata now. Now, sekarang. Sekarang, faith is bla 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 bla. Jadi iman itu sekarang, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Seperti pelajaran minggu lalu bahwa Tuhan Yesus mau Maria dan Marta mengerti bahwa sekarang, Yesus itu sekarang adalah kebangkitan. Bukan nanti adalah kebangkitan atau yang lampau adalah kebangkitan, tapi sekarang. Jadi Tuhan Yesus melihat iman mereka. Kenapa mereka bawa orang yang sakit itu? Karena mereka mendengar terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan beberapa orang. Wah, kita pergi antar, kita saudara nih, kita antar. Mereka percaya. Mereka tidak berpikir-pikir, bisakah tidak, bisakah tidak. Mereka percaya. Ingat adik-adik, iman harus disertai dengan tindakan. Oke, jadi mereka bertindak, mereka percaya, mereka datang kepada Yesus, mereka belajar bahwa iman itu sekarang.
Jadi ada Yesus sekarang, saya datang sekarang, pasti teman saya disembuhkan, dan benar temannya disembuhkan. Oke, adik-adik, kita sudah belajar dua hal. Itu yang pertama, Yesus mau kita tahu bahwa semua orang, termasuk kita terutama yang percaya, disembuhkan melalui karya pengorbanan Yesus. Terus yang kedua, Tuhan mau bahwa kita punya iman yang sekarang. Jadi iman itu sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Oke, demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kakak Darius berharap biarlah kita tetap percaya sama Tuhan Yesus meski keadaan situasi kita sekarang lagi tidak bagus, lagi belajar dari rumah, juga kegiatan di rumah dibatasi. Tapi percayalah bahwa ini akan berakhir. Adik-adik, marilah kita menutup ibadah kita. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Setelah kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih, lalu kita berdoa dan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu, ibadah remaja hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami belajar bahwa kami bisa disembuhkan dan mengalami kesembuhan, bahwa oleh karena karyamu di atas kayu salib, Engkau menanggung segala penyakit kami. Engkau menjadi sakit sehingga kami menjadi sembuh. Engkau mengalami kematian agar kami mendapatkan kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk memiliki iman yang seperti yang Engkau mau, yaitu iman-Mu sendiri yang bertumbuh di hati kami, sehingga kami tahu bahwa iman yang kami miliki yaitu iman di dalam Yesus yang hidup, yang sekarang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas ibadah kami hari ini. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.